Bagus begitu telaten dalam tugasnya itu, bahkan, aku pun sampai gemetaran saat bekerja dengannya. Dengan begitu bersemangat, Bagus merubah haluanku, yang semula menatap langit-langit, kini berubah menjadi menatap lantai, dan ia pun melancarkan jalannya pelayaran kapal itu, melalui jalur belakang. Bagus sekali ya pelabuhan yang nenek jaga, masih layak pakai lagi, ujarnya. Kamu bisa aja, jangan berlebihan gitu, pelabuhan yang dijaga istri kamu, pasti juga bagus, kan baru kamu gunakan juga, sahutku, dengan nafas yang terputus-putus. Bagus tidak menjawab, ia justru langsung melajukan perahunya, untuk berlayar melintasi samudra. Tak sampai 2 menit, tiba-tiba, terjadilah gelombang tsunami pada samudra tersebut. Baiklah, simak kisahku yang ingin ku bagikan ini selengkapnya. Kejadian ini kualami, pada sekitar tahun 2020 lalu. Sebut saja namaku Suminah, dan biasanya, orang sekitarku memanggilnya dengan Nek Minah. Ketika itu, aku sudah berumur 52 tahun, dan aku sudah memiliki 2 orang anak, dan 3 orang cucu, yang kini, mereka tinggal di luar kota, karena pekerjaan mereka masing-masing. Suamiku, sebut saja namanya Mas Yatno, adalah seorang kontraktor. Seperti halnya kontraktor lain, Mas Yatno pun jarang di rumah, karena setiap hari, ia harus berangkat pagi dan pulang malam, bahkan terkadang, ia harus keluar kota, sampai beberapa minggu sekali baru pulang, jika ada proyek di luar kota. Sebagai ibu rumah tangga yang sudah berusia senja, aku tetap mengerjakan pekerjaan rumah dengan tulus. Semua itu demi pengabdianku pada suami, dan wujud kasih sayang padanya. Tapi, yang namanya juga wanita, walau sudah tua, namun, aku juga sangat membutuhkan sebuah perhatian, terutama, oleh suamiku. Berhubung suamiku begitu sibuk, kebutuhanku itu jarang kudapatkan, bahkan, bisa dikatakan langka. Walaupun dalam hal urusan pekerjaan yang demikian itu tak ada masalah. Mas Yatno tergolong rajanya dalam pekerjaan demikian itu, di usianya yang sudah hampir kepala 6 menurutku. Dan memang, dialah pria pertama yang memberikan semua kebahagiaan itu untukku. Kami biasanya, hanya 1 kali dalam seminggu, dapat memenuhi kebutuhan masing-masing. Dan biasanya, Mas Yatno bisa bekerja keras sampai 1 jam, dan jika sedang tergesa-gesa, paling cepat, bisa bekerja hingga 30 menitan. Sementara itu, aku, termasuk samudra yang sangat cepat bisa terkena tsunami. Percaya atau tidak, dulu, waktu kami masih baru-baru saja sah, Mas Yatno sampai heran, kok banjir bandang itu bisa berulang-ulang. Bahkan, sampai pernah ia menghitung, dalam 1 jam, bisa sampai 10-15 kali terkena bencana banjir bandang. Dan hal itu tak pernah kusadari sebelumnya, dan sebenarnya, aku bukanlah orang yang hobi berlayar di lautan, namun, entah kenapa, bencana banjir bandang itu, sangat sering tertimpa padaku. Tapi, belakangan ini, yang aku butuhkan lebih daripada semua pekerjaan itu. Aku juga menginginkan suatu perhatian yang lain, ataupun, sekedar pujian darinya, tidak melulu tentang hal yang tertentu itu. Seiring berjalannya waktu, perhatian itu makin jarang kudapatkan. Meskipun kadang menjadi beban, tapi, aku tetap menjalaninya juga dengan hati ikhlas.
Sehari-hari, pekerjaan rumah biasanya sudah kuselesaikan jam 10 pagi. Dan biasanya, setelah itu, aku pergi ke tetangga sebelah, untuk sekedar ngerumpi. Karena seringnya ditinggal suami, dan juga pengaruh dari kebanyakan ngerumpi dengan teman-teman ibu-ibu, aku jadi banyak tahu tentang pengalaman mereka, yang juga bernasib sama denganku. Yaitu, perasaan sunyi ketika berada di rumah, bahkan, ada yang lebih parah dariku. Dan dari sanalah ku ketahui, mereka terkadang berkenalan dengan pria lain, baik yang masih muda, masih sendiri, maupun yang sudah berkeluarga. Aku tak begitu tertarik pada awalnya dengan cerita mereka, tapi karena selalu mendengar topik pembicaraan itu, dan akhirnya, aku pun penasaran. Bahkan, aku iseng meminta nomor WhatsApp seorang pria muda, dari kenalan teman-temanku. Bagus namanya, pria tersebut juga sudah berkeluarga, dan berprofesi sebagai pengusaha makanan. Menurut Bu Susi, temanku, Bagus orangnya begitu tampan dan atletis, jauh berbanding dari suamiku. Bagiku, masalah rupa tak terlalu kuhiraukan, yang bikin aku penasaran adalah perahu layar yang ia miliki, dan cara ia menakodai perahu layar tersebut. Tanpa kusadari, akhirnya, aku memulai pengalaman indahku itu dengannya. Singkat cerita, dari hari ke hari, sampai hampir 1 bulan lamanya, aku dan Bagus saling berkirim pesan. Biasanya, hal itu kulakukan saat Mas Yatno sedang bekerja, ataupun di luar kota. Sampai suatu ketika, Mas Yatno pulang ke rumah dengan membawa kabar, jika dia akan pergi keluar kota selama seminggu. Dalam hatiku, aku agak sedikit senang, karena aku bisa berkesempatan untuk silaturahmi dengan Bagus untuk pertama kalinya. Apalagi, selama ini, kami hanya saling kontak melalui WhatsApp saja. Ya, meskipun tak jarang juga, pembahasan kami itu sudah terlalu jauh. Seperti malam-malam biasanya, bila Mas Yatno ingin berangkat ke luar kota, aku pun sudah menggunakan seragam dinas berlayarku, untuk memberi bekal pada suamiku. Hanya saja, saat kami sedang mengarungi samudera, aku malah membayangkan wajah Bagus pada suamiku. Singkatnya, setelah kepergian suamiku, sekitar jam 10 pagi, aku berangkat ke depan kompleks perumahan. Di sana, sudah terparkir mobil Bagus yang berwarna hitam, seperti yang ia sebutkan di WhatsApp-nya. Ya, kami memang sudah janjian sebelumnya. Dengan hati berdebar-debar, aku langsung membuka pintu mobilnya, dan kulihat Bagus tersenyum menyambutku. Aku agak canggung juga ketika pertama kali bertemu dengannya, dan tampaknya, Bagus juga begitu. Dari pandangan pertama, aku bisa menilai, jika Bagus memang lumayan berkarisma. Ia pun pandai mencairkan suasana yang canggung, menjadi seakan kami sudah kenal lama. Di mobil, aku sempat gelagapan, saat Bagus bertanya, kenapa aku tak mau dijemput di depan rumahku, apalagi, dia juga penasaran ingin tahu alamat rumahku. Aku pun beralasan, kalau aku tak mau tetangga curiga, apalagi, suamiku sedang pergi. Tiba-tiba, mobil yang dikendarai Bagus berhenti di sebuah warung sederhana. Memang, tujuan kami silaturahmi pertama adalah untuk makan siang berdua. Sambil makan, kami pun melangsungkan perbincangan. Entah kenapa, Bagus begitu sering merayuku,
dengan gayanya yang jenaka, walaupun kadang, bicaranya sering membahas tentang isu-isu yang demikian itu. Hal itu, tentu membuatku makin tertarik, sampai-sampai, aku tak bisa menolak, saat Bagus memintaku untuk beristirahat di sebuah penginapan. Dari selesai makan siang hingga masuk tempat penginapan itu, jantungku berdetak dengan begitu kencangnya. Begitu beranjak ke dalam ruangan, aku pun langsung beranjak ke toilet, dan di situ, pikiranku begitu kacau. Apakah perjalanan ini harus dilanjutkan, ataupun tidak? Meskipun sampai detik itu, kami masih normal saja. Tapi, entah kenapa, dalam relung jiwaku, aku sudah dihantui rasa bersalah pada Mas Yatno. Tapi rupanya, rasa bersalah itu kalah oleh rasa kesunyian yang tiba-tiba terobati dengan adanya Bagus. Aku bahkan mempersiapkan semuanya, dengan membersihkan semua cagar budayaku, agar beraroma yang bisa bikin tenang, sekaligus agar Bagus tak kecewa dengan sesuatu yang akan terlalui nanti bersama. Ketika aku sudah beranjak dari toilet tersebut, kemudian, Bagus pun langsung menyusul. Saat Bagus sedang dengan kesibukannya, aku pun mencoba beristirahat di spring bed, dengan pikiran yang terus berkecamuk. Tiba-tiba, aku sedikit terhentak, ketika Bagus sudah selesai dengan keperluannya, dan tiba-tiba muncul, dengan hanya ada kain kecil padanya. Jantungku berdetak makin kencang, saat Bagus mencoba beristirahat di sebelah. Bahkan, tanpa bertanya, sebuah sambutan perkenalan ia haturkan padaku, yaitu, sebuah sambutan silaturahmi antara bibir. Tak hanya itu, jari jemarinya, dengan lincah berjalan ke arah rerumputan, untuk menangkap seekor siput hutan yang sudah bersiap. Ia juga seolah membuat pancingan, untuk mendapatkan suasana rileks dan nyaman. Santai-santai saja ya nak, jangan ngebut-ngebut nyetirnya, ucapku. Iya nek, nenek santai saja, pokoknya, nenek akan nyaman dan damai, sahut Bagus. Bagus memang memanggilku nenek, karena, usia kami sungguh jauh berbeda, bahkan, bisa dibilang, ia lebih pantas menjadi cucuku. Dan karena juga, yang mengenalkanku padanya, juga sudah memberitahu tentang latar belakangku. Aku pun tak mempermasalahkannya, karena bagiku, yang terpenting, kami bisa mengarungi samudra dengan perasaan yang bahagia. Gejolakan jiwaku seakan bergemuruh, ketika Bagus sudah berada tepat di antara pintu masuk ke ruangan kehidupan itu. Dan tampak dengan semangat, ia begitu lihai memberi perhatian khusus pada pekerjaannya itu. Sungguh kuakui memang, perjalanan tersebut sungguh sangat berbeda, saat suamiku, Mas Yatno, menakodai kapal yang sama. Bagus begitu lihai dalam menakodai kapal layar tersebut, bahkan, aku pun tak bisa berhenti bernyanyi. Dengan cekatan, Bagus merubah haluanku, yang semula menatap langit-langit, kini berubah menjadi menatap lantai, dan ia pun menjalankan kapal tersebut dari jalur belakang. Bagus sekali ya pelabuhan yang nenek jaga, masih layak pakai lagi, ujarnya. Kamu bisa aja, jangan berlebihan gitu, pelabuhan yang dijaga istri kami, pasti juga bagus, baru kamu gunakan juga kan, sahutku, dengan nafas yang terputus-putus. Bagus tidak menjawab, ia justru langsung melajukan perahunya, untuk berlayar melintasi samudra. Tak sampai 2 menit,
terjadilah tsunami dan banjir bandang yang melanda samudra. Wah, gampang banget ya Nek, bencana tsunami-nya datang, ucap Bagus. Aku hanya tertawa kecil mendengar pengakuan Bagus. Harus kuakui, jika perahu yang dimiliki oleh Bagus memang lebih baik dari perahu Mas Yatno, persis seperti yang diceritakan Bu Susi, teman ngerumpiku. Karena Bu Susi juga sudah sempat mengarungi samudra itu dengannya. Meski begitu, aku terus menyambut laju perahu Bagus, yang memang sangat bisa diandalkan untuk menerjang ombak. Nek, sekarang gantian, nenek yang nahodai kapal layarnya ya, ucapnya, sambil sedikit menyeringai. Entah karena sudah terbawa arus lautan, atau memang hampir tiba, aku yang memang sudah sedikit kewalahan dengan perjalanan itu, akhirnya beranjak merubah haluanku. Seperti halnya Mas Yatno, suamiku, Bagus sudah seperti hendak terjun pada kolam renang itu. Sementara itu, aku menyambut kedatangannya dengan memberikan peluang tersebut. Dan lagi-lagi, ia mengendarai perahu layar tersebut dari yang semula sedang dan menambah kecepatan laju kapal menjadi lebih cepat dari biasanya. Sampai sesaat kemudian, Bagus berkata, "Nek, aku parkirkan di mana?" tanyanya sambil mengatur laju kendaraan. "Kamu parkir di tempatnya aja Nak," sahutku dengan nafas tersenggal. Mendengar hal itu, Bagus semakin semangat melajukan perahu itu secepat kilat. Sampai sedetik berlalu, ia pun meletakkan kendaraan itu tepat pada parkiran. "Nek, aku senang banget loh, perjalanan ini lebih daripada perjalanan bersama istriku," ucap Bagus. "Hus, kamu gak boleh gitu," sahutku tersenyum. "Abis, emang kenyataannya sih Nek," jelasnya. Bagus, yang berusia 24 tahun itu, tampaknya begitu bahagia dengan saran-saran dariku. Singkatnya, setelah setengah jam beristirahat dari perjalanan panjang, kemudian ia mengajakku untuk melanjutkan perjalanan itu. Sampai-sampai, semua kuyup oleh bencana tsunami yang datang bertubi-tubi. Dan setelah perjalanan semuanya usai, kami pun bergegas bersih-bersih dan rapi-rapi untuk pulang ke rumah masing-masing. Bagus mengantarku sampai di depan kompleks perumahan tempat aku tinggal. Tapi, ketika tiba di dalam rumahku, tiba-tiba saja aku termenung, dan hati ini serasa menanggung beban rasa bersalah. Entah kenapa, justru terbersit pertanyaan dalam hatiku, masihkah aku pantas disebut istri? Pertanyaan itu tergiang terus dalam jiwaku, tapi semua itu hanya berlangsung selama sehari saja, karena setelahnya, aku lagi-lagi bersedia ketika Bagus mengajakku berekreasi ke tempat yang tempo hari kami kunjungi. Entah kenapa, aku tak dapat menyangkal permohonannya itu. Selain itu, Bagus juga membelikanku baju ketika selesai dari perjalanan yang menguras energi itu. Suamiku pun tak curiga, karena pikirnya, itu dari gajinya, yang memang lebih dari cukup untukku. Singkat cerita, keakrabanku dengan Bagus sempat putus, dan tak berselang lama, aku memutuskan untuk mengakhirinya. Alasannya tak lain, karena teman ibu-ibu arisanku hendak menawarkan aku yang lainnya. Meski begitu, aku sudah berkomitmen untuk setia, dan hatiku tetaplah untuk Mas Yatno, suamiku. Dan kupikir, hal itu tak akan pernah tergantikan oleh siapapun.
Begitulah kisah yang kualami beberapa tahun lalu. Di usiaku yang kini telah 52 tahun, aku memutuskan untuk pensiun dari dunia seperti itu. Aku lebih mendekatkan diri pada Ilahi, dan berharap agar nanti kesalahanku bisa diampuni.